Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Kurniati dari UPM A1202104 dengan kelas 3B Pendidikan Non-Formal dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Ilham Abdullah MPD. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai dari kurikulum. Pengertian dari pengembangan kurikulum itu sendiri, yang pertama yaitu pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, otoritas, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Yang selanjutnya itu pengertian dari kurikulum adalah program atau pedoman terencana yang menjadi acuan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya itu fungsi dari kurikulum itu sendiri, yang pertama itu pedoman, kedua terencana, ketiga acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, yang keempat itu kompetensi kemampuan, yang kelima itu mengerti tujuan pendidikan. Yang selanjutnya itu komponen kurikulum sistem, yang mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tujuan, yang kedua isi kurikulum, ketiga strategi pendamping, yang terakhir yaitu evaluasi. Landasan dari kurikulum, yang pertama itu landasan kurikulum filosofis, yaitu hasil proyek pikiran yang luas dan mendalam, etika, estetika, dan logika. Yang kedua itu landasan kurikulum budaya, yang ketiga itu landasan kurikulum psikologis, dan yang terakhir itu landasan kurikulum sosiologis. Selanjutnya yaitu dari model kurikulum, yang mana terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek pelaksanaannya, yang terdiri dari 3 bagian juga, yaitu satu kurikulum ideal, yang mana sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum, tujuan yang diharapkan. Yang kedua itu kurikulum aktual yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Yang ketiga itu kurikulum tersembunyi yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual dan atau tidak tercantum dalam sebutan. Yang kedua yaitu aspek struktur dan materi, yang mana terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu kurikulum yang terpisah-pisah, pelaksanaannya direncanakan untuk diberikan secara terpisah. Yang kedua yaitu kurikulum terpadu, yang bahan ajarannya diberikan secara terpadu. Yang terakhir itu kurikulum terkorelasi, yang bahan ajarannya direncanakan dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajaran yang lain. Yang terakhir yaitu aspek pengembangannya dan penggunaannya. Yang pertama itu kurikulum nasional yang disusun oleh tim pengembangan tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Yang kedua itu kurikulum daerah yang memuat keragaman kompetensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan. Terakhir itu kurikulum sekolah yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah, yang mana kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum sekolah. Materi selanjutnya itu perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga sekarang. Yang pertama itu kurikulum 1947 yang mana belum mengalami kematangan dan tidak menekankan pada kompetensi kecerdasan, hanya menekankan warga negara yang baik. Yang kedua itu kurikulum 1952 yaitu menekankan kepada masyarakat sesuai kebutuhan sehari-hari. Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga sekarang.